Wait, apa yang menarik daripada laki ini? Sabar Bu, kelihatannya tuh kayak ngemong gitu loh, kelihatannya. Mulai Gitu. foto mukanya ya. Ya ampun Bu, jangan nightmare loh siang-siang loh itu Bu. Tapi Bu pernah nggak sih jatuh cinta yang tipenya kayak Enggak. Enggak. Belum selesai. Ayah saya mengajarkan saya bilangnya itu ya laki-laki itu suka tai kucing. Kalau kamu masih bunga lah apa tai kucing. Jadi jangan percaya orang kasih bunga gitu masuknya gitu itu jangan percaya kayak gitu. Jadi dia bilang apa banyak laki-laki itu bullshit. Jadi kalau yang nggak tai kucing apa dikasih apa? Realistis aja. Apa? Deposito. Oke, hari ini kita kedatangan Dylan Janiar, content creator yang masih muda, terkenal bahkan disebut namanya Dylan Bontot ya. Yes. Karena Ada punya boneka apa? dan juga kita mau coba offer baru dengan co-hosting saya Sasha. Hai. Tuh nggak gini-gini juga. Nggak mau. Umur. Ya terkenal kan gara-gara itu karena kamu suka dengan suara-suara. Iya, dengan suara-suara keimutan ini karena anak bontot tapi tetap harus tangguh. Kamu sebetulnya berapa bersaudara? 3. Kamu paling kecil. Iya. Sebenarnya langsung ganti. Tiga. Nah yang dua itu laki atau perempuan? Cewek semua. Bu. Cewek semua. Oke, terus yang pertama umur berapa? Selisihnya sama aku tuh 16 tahun. Berarti sekitar kelahiran 83. Oke. 83 Berarti sama 86. 32. Terus aku 99. Kamu jadi umur berapa sekarang? Baru 26. 26 ya, oke. Jadi gara-gara kamu ada satu karakter itu, Dylan Bontot, jadi terkenal di TikTok, bener ya? Betul. Sudah berapa lama jadi content creator? Dari 2021. Apakah sekarang kan lama tambah tua usianya, akan terus menjadi Dylan Bontot atau ada karakter baru? Enggak, jadi itu tuh emang cuma selingan doang gitu loh, Oke. Bu. Kan anak juga ya kita ngelihatnya kalau selalu watch kayak gitu kan kayak capek juga ngedengarnya gitu. Jadi itu cuma kayak selingan aja variasi-variasi. Kayaknya Oke. sampai aku tua tetap akan aku keluarkan sih suara Begitu ya, itu. oke. Tapi kamu sekarang sudah nggak quote unquote muda ya, in a sense Iya. bukan karena umur, tapi karena ternyata pengalaman kamu yang terjadi di mana kamu menikah, terus cerai, mempunyai anak satu ya dengan ex husband kamu namanya Safno. Iya. Kamu ketemu Safno ini bagaimana ya awalnya? Ketemunya di coffee shop gitu. Oke. Terus biasa kan buat anak muda, terus lihat-lihatan, kenalan gitu. Terus ya udah kenalan terus jadi chat-chatan. Terjadi begitu cepat, Bu, kayak sebulan gitu. Terus langsung kayak sayang-sayang gitu-gitu deh ya, biasalah. Wait, sorry, pas saat itu kamu ketemu dia sudah jadi content creator belum? Sudah Belum. terkenal? Belum terkenal seperti sekarang hari ini. Belum. Oke. Pas itu kamu kerja apa? Pas itu masih kuliah. Masih kuliah UGM. Iya, Loh, dia juga murid UGM. bukan, dia Unsri. Oke. Alright. Palembang. Oke, jadi artinya kamu ketemu 1 bulan ngehot banget. 1 bulan beneran sebulan. Bulan katanya dia bilang Iya. sayang-sayangan gitu. Kenapa ngehot banget? Ngehot sekali kan? Namanya ngehot kan? Wait, apa yang menarik daripada laki ini? Sabar, Bu, kelihatannya tuh kayak ngemong gitu loh, kelihatannya. Mulai Gitu. foto mukanya ya. Ya ampun Bu, jangan nightmare loh siang-siang loh itu Bu. Ditaruh mukanya nanti. Bentar. Tapi yang di sosmed itu, yang kasiar itu udah agak mending loh Bu daripada aslinya. Serius. Maksudnya asli tidak? Iya. Ini kan? Iya, tapi di situ udah agak mending loh Bu. Wait, ini umur kamu sampai dia berapa sama dia? Selisih 3 tahun. Tapi dia kata lebih tua jauh ya? Iya, kelihatan kayak selisih berapa tahun Bu sama aku? Eh, Kayak 8 gitu Iya. ya. Iya. Have you seen this guy? Hmm. Oh iya. Oke. Do not say it. Jangan bilang. Oke, jadi maksudnya gini, dia sabar. Jadi kamu suka sama dia sabar. Iya, kelihatannya kayak ngemong gitu loh. Ngomong tuh apa? Ngemong itu kayak mengayomi gitu. Kayak- Siapa lagi? Ngayomi, sabar, penyayang, kelihatannya kayak bakal nge-spesialin aku terus sepanjang hidupnya. Dia adalah bombing kamu nggak? Ada apa? Lah bom kamu nggak? Enggak, kayak dia lebih ke slowly but sure gitu, dia timbun terus pokoknya dulu awalnya kelihatannya kayak gitu loh Bu. Oh, Agak oke. gini sedikit gitu ya pas Agak lagi apa? saat gitu.
Lagi cinta-cinta lagi gitu. cinta-cinta. Tapi sebenarnya dia nggak yang kayak ini banget nggak nge-push agresif gitu. Nggak agresif. Kamu yang nge-push kali. Enggak juga sih, maksudnya kalau aku kan lebih ke nerima ya, tapi dia tuh pelan, dia nggak ngejar gitu. Oh, oke. Ya pokoknya kayaknya tipe suami ideal deh. Oh, gitu. Dulu Bu. Oke, dulu. Wait. Buat tahu ya, kamu kan punya kakak 2 perempuan tadi tersebut. Terus hubungan kamu sama ayah itu bagaimana ya? Hubungan sama ayah emang nggak deket sih kalau aku. Memang, nah itu juga mungkin aku haus kasih sayang ya sama sosok laki-laki itu. Jadi kayak sebenarnya yang dia treat itu biasa banget sih. Iya. Perlakuan-perlakuan yang dia berikan juga nggak. Makanya tadi kalau ibu tanya love bombing apa enggak, sebenarnya nggak di bombing banget gitu loh. There's nothing special, cuma karena itu aku nggak pernah dapetin. Jadi yang dapet gitu. cowok ini. Jadi kayak oh ya. Biasanya gitu sih. Aku ngerasa kayak haus kasih sayang aja sih. Okay. Jujur Li. Tapi sebelum laki ini apakah punya pacar lain? Ada dulu sebelumnya, tapi itu juga orang angkatan gitu loh. Jadi bisa pegang HP-nya tuh juga terbatas banget gitu loh Bu. Seminggu kayak cuma bisa 2 kali gitu. Okay. Jadi kan aku Masih kurang kasih kurang sayang. sayangnya ya. Iya, kayak ini pacaran sama ChatGPT gitu loh Bu. Kayak di dunia maya cuma chat gitu. Oke, Dilan. Jadi setelah kamu ketemu dia berapa lama setelah itu kamu menikah? 4 tahun Bu, pacaran itu lama. lama juga. Pacarannya lama kan sebulan. LDR. Oh. Tapi 4 tahun itu kamu nggak ada merasa ada red flag? Nggak merasa karena LDR. Dia di Iya. Jepang kerjanya. Oh, sebagai apa? Dia ini instalasi mesin. Oh, technician lah ini Iya, begitu. I see. Oke. Alright. So jadi singkat cerita, kamu menikah, kamu langsung punya anak, setahu saya ya. Kayaknya nggak tunggu Enggak, lama tapi kan? nggak hamil di luar nikah Oh, iya, ya, iya. Pak. Saya nggak Itu bilang perlu gitu loh. diperjelas ya, bisa dihitung ya teman-teman. Saya tidak bilang begitu. Saya langsung dikarui dengan Iya, anak. karena kan? ini netizen Bu, bahaya. Oke. Nggak lama. Kalau aku nggak ini. Aku nikah Januari, terus kayak 3 bulan kemudian mungkin isi Hamil. gitu. Iya, berarti lumayan cepat lah maksud saya begitu Iya, kan. Oke, terus kamu punya anak dan terus apa yang terjadi selanjutnya? Kok tiba-tiba retak? Enggak Bu, jadi selama kayak 2 tahun setengah itu memang dia kan mulai lama-lama tuh pelan-pelan mulai berubah Bu karakternya ya. Makin sebenarnya dari pas pacaran itu sudah menunjukkan kayak mulai ngebentak balik, mulai marah pelan-pelan gitu ya. Cuma kan karena kita jauh-jauhan, aku pikir oh itu masalah distance aja kali ya, makanya dia jadi egonya tinggi gitu kan. Tapi aku pikir ketika nanti udah nikah, udah deketan terus, pasti bakalan bisa toleran satu sama lain egonya gitu kan. Ternyata pas nikah itu makin lama makin menangan sendiri, makin lama makin cepat marah, temperamental, males di rumah. Terus kalau misalnya aku nuntut waktu nongkrong bareng dia, habis nongkrong bareng aku dengan bersungut-sungut gitu, dia akan tetap spend time sendiri sama teman-temannya atau me time nge-game gitu. Pokoknya dia need space sendirian gitu, yang without me. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu kayak. Tapi to be honest itu kan normal ya. Maksudnya emang ada orang kan perlu me time, personal space. I mean, kayaknya bukan satu hal yang Ya, tapi itu sebenarnya kayaknya indikasinya Bu gitu. Karena beda kayak dia lebih nggak sabaran daripada yang dulu awal-awal. Alasan kenapa aku cinta dia gitu kan. Tapi dia nggak pernah mukul kamu kan? Enggak, pukul juga Bu. Pukul. Tapi kemarin itu aku nggak sempat mention yang gimana-gimana banget gitu kan. Dia mukul juga, ribut. Jadi apa ya, udah ya kan aku badannya kecil kan, dia jauh lebih besar gitu kan. Jadi udah sempat mukul-mukul juga, ada yang dia tampar gitu juga. Iya. Sorry, ini pas pacaran atau udah menikah baru? Udah menikah. Pacaran nggak ada pukul. Oh, jadi dia mukul kamu? Iya, mukul juga. Dan pada saat itu ironisnya ada di rumah itu ada ibunya juga di sebelah kamar persis. Aku teriak minta tolong tapi ibunya nggak bantuin gitu. Mungkin karena nggak mau ikut campur atau apapun itulah ya. Tapi intinya aku nggak dibantu sama ibunya pas si mantanku itu mukul aku, nampar aku. Oke. Dan itu biru beberapa hari. Tapi aku nggak update di sosmed gitu, maksudnya sebenarnya aku kayak udah mulai apa aku update ya gitu kan, tapi aku tutupin gitu kan. Aku pikir kayak dia bakalan berubah, tapi makin lama makin kelihatan red flagnya, makin kelihatan dia kayak jengah gitu loh Bu lihat istri. Apa tuh jengah? Jengah tuh kesel. Jengah tuh kayak capek, muak gitu ya, lebih tepatnya muak lihat istri gitu. Sorry,
ketika hal terjadi, kamu kan tadi bilang mulai konten, mulai terkenal itu. Waktunya bagi waktu timeline nih, apakah Jadi samaan? Jadi selama 4 tahun pacaran itu kan LDR, jadi sering putus nyambung gitu. Di era fase yang putus ini lumayan lama, aku coba ngonten dengan niatan mau caper sama cowok lain gitu, atau at least ya membuktikan gitu kalau aku juga banyak yang suka, bla 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 kayak gitu lah Bu kan. Terus habis itu ngonten, pas sudah naik balikan lagi sama dia gitu. Tapi dia nggak pernah mempermasalahkan kamu jadi populer, jadi mungkin dipikir genit lah dan lain sebagainya, caper itu nggak, dia nggak mempermasalahkan. Enggak. Dia mendukung nggak? Mendukung. Okay. Dia lebih ke netral, dukung juga enggak gitu. Jadi terserah kamu lah. Ya kayak gitu Bu. Gitu. Tapi kan dia jatuhnya manajer. Iya, itu setelah udah nikah Kak. Udah setelah udah nikah, terus gimana nih kan lo ikut gue gitu kan, si mantan itu ikut aku. Sistemnya gimana? Jadi dia tuh minta gaji dari aku Kak. Jadi selama jadi manajer aku itu dia minta 20% dari total pendapatan. Terus kayak lucu juga ya dalam hati aku kayak kok ini, tapi makin lama makin kelihatan Bu, hubungannya tuh transaksional banget gitu. Jadi dia sama aku kayak udah yang penting dapat duit gitu. Habis itu selesai kerja apa segala macam dia ngubungin cewek-cewek untuk kayak ngajak ketemuan atau apa. Dan itu kan aku ironisnya baru tahu terakhir gitu kan. Baru mereka si cewek-cewek itu nge-share chat-chatnya. Misalnya kayak si cewek itu di chat jam-jam 5.12 gitu. Selesai kantor kan jam 5. Anak-anak kan karyawan pulang jam 5. 5.12 tuh dia ngechat, ini aku udah kelar kerja gitu. Tapi dia nggak bilang kerjanya apa. Udah kelar kerja sama istriku gitu. Ini aku udah mulai kerja, udah pulang kerja, mau ketemu nggak gitu-gitu. Ada yang pas dia misalnya kayak keluar nganterin aku atau nganterin aku treatment atau ada kerja apa yang lain yang bisa ditinggal, habis dia nganterin aku, dia chat cewek itu jam 2 siang gitu, cewek lain jam 2 siang, mau ketemu nggak, makan bareng apa segala macam gitu. Jadi emang flirty banget sih. Dia kalau sesuatu dengan manajer kamu, dia bisa kerja nggak betulnya? Sebenarnya emang jadi manajerku itu nggak berat Bu, kan sebenarnya definisi manajer itu kan nyariin pekerjaan. Kalau aku tuh lebih ke cuma nerima apa yang udah approach. Jadi bukan dia nggak nyari keluar kayak begitu. Dia kan ngatur jadwal, mungkin ngatur jadwal, cocokin jadwal gitu ya. Bukan nyari kerjaan. Iya, nunggu kan udah datang kan di adminnya. Menurut kamu selama kamu jadi manajer kamu sekitar 4 tahunan manajer kamu berarti kan ya sekitar? Enggak, kan 4 tahun itu baru pacaran kan. Berapa tahun dia di manajer kamu? Jadi mungkin 2 tahunan lah. Selama 2 tahun itu, menurut kamu, hitungan kamu, berapa rupiah yang dia terima menjadi manajer kamu? Waduh, nggak pernah ngitung Bu. Tapi ada itu nggak ballpark figure, angka kisaran? Ya pokoknya nggak pernah 1 digit ya, selalu tus gitu. Puluh, ratus, puluh dan ratus. Maka berarti artinya dalam 2 tahun itu dia udah ratusan juta dari kamu dong? Iya, itu per bulan Bu. Per bulan ratusan juta? Per bulan hit ratus. Mostly. Terus 20% ke dia kan? Iya, itu 20%-nya itu 100 juta. Ada yang tus, ada yang puluh gitu. Makanya berarti di 1-2 tahun berarti udah bisa eman dong? Dong. Udah eman kan pasti. Dia dapat eman, ya oke lah. Saya ngerti lah, contohnya dapat uang gitu banyak. Ya pasti kan jadi genit kan, pasti dapat, mau cari cewek lain juga gampang, bener gak sih? Cewek sekarang juga menurut kamu kan dikasih barang apa juga langsung seneng, bener gak sih? Benar. Jadi kamu udah tahu tadi kamu bilang dia genit lah, chattingan dan lain sebagainya. Kapan putusin mau cerai sama dia? Jadi tuh aku tuh nggak tahu Bu, selama 2,5 tahun pernikahan itu benar-benar aku menganggap ya dia cuma berubah jadi temperamental apa segala macam, mungkin karena dia udah ngedapetin aku, jadi aku pikir ya udah bosan kali atau apa, bukan karena cewek ketiga gitu, bukan karena orang lain gitu. Kan ketahuannya tuh terakhir pas lagi kita tuh ribut karena ego masing-masing, bukan karena cewek lah ya. Terus dia pergi dari rumah 2 hari, terus aku tuh mancing caranya supaya dia pulang tuh gimana, aku nge-status di Instagram
Aku bilang kayak bentar lagi mau Valentine, anaknya ngerayain Valentine sama siapa ya? Cowok baru, B no one gitu. Jadi maksudnya kayak cewek mancing pengen dibujuk gitu loh, Bu. Ya Allah. Dengan harapan dia akan reply gitu. Terus? Kan. Mbok yo aja ngono to. Gitu kan harapannya. Terus ternyata malah netizen nangkepnya aku udah tahu kalau dia selingkuh. Oh, netizen jadi sebelumnya itu udah ada. Jadi ternyata banyak banget netizen yang udah diajak ketemuan sama dia. Ketemu di Tinder, ketemu di People Nearby Line, ketemu di Telegram, DM Instagram gitu-gitu tuh banyak yang ini. Akhirnya mereka pada berbondong-bondong laporan ke aku kayak, "Kak, aku pernah lo match Tinder bla 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 segala macam." Hah, Tinder gitu kan. Barulah di situ aku bilang, hati-hati loh, ini hubungan rumah tangga loh, jangan main fitnah gitu kan. Terus mereka bilang, emang bener kok Kak, aku udah ketemu, aku ini. Barulah aku seriusin, telepon mereka, hubungin satu-satu, cross check. Terus ada yang beberapa juga aku temuin. Ternyata emang bener, selama ini dia itu memang main belakang. Nah 2 hari yang gak ketemu itulah benar-benar aku maksimal nyari info gitu. Terus pas dia ngubungin orang tuaku untuk minta kayak dibahas gitu, discuss. Aku masih belagak pilon, masih kayak pura-pura nggak tahu gitu loh kalau aku udah tahu kamu selingkuh gitu kan. Pas duduk bareng gitu, aku tanya, kamu selingkuh nggak? Masih nggak ngaku. Sampai akhirnya aku kasih bukti-bukti itu tuh baru dia ngaku. Nah, terus itu decision kamu untuk akhirnya saat itu mau cerai? Iya, awalnya itu aku masih mau ngasih kesempatan kedua kan, Bu. Terus tiba-tiba dia tuh semakin aku, kan niatnya awal nggak mau aku share ke netizen kan. Ternyata dia tuh responnya malah kayak gini loh, kayak kamu malu ya ketahuan kalau aku selingkuhin kamu gitu. Terus habis itu kayak bilang kalau misalnya aku mau balikan sama kamu, gajiku aku minta naikin ke 50%. Wah, gila ya. Itu udah banget dia yang ya, mata-duitan banget ya. Iya, udah dia yang selingkuh, dia yang nego harga gaji gue 50%. Makanya kok bisa sekurang ajar itu ya gitu kan. Setelah aku pikir-pikir, ternyata dia itu mungkin udah ngebaca kalau aku nggak akan percaya lagi sama dia mengenai uang gitu ya terutama. Jadi kalau misalnya nanti aku balik pun sama dia, aku nggak akan seloyal itu lagi. Makanya dia minta dinaikin gajinya ke 50% gitu. Jadi supaya kalau misalnya udah gaji dia, kan itu udah hak dia kan, udah dia bisa mainin sendiri gitu. Ngerti kan Kak maksudnya aku kan? Ngerti. Terus habis itu kalau misalnya nggak balikan, mau cerai nih, aku minta 3M buat gunung gininya gitu. Jadi kayak nyolot juga nih cowok gitu kan. Wah, pelajaran dong. Ya kan, pal-pale. Apa itu? Wait, tapi saya gini, kan dia sudah mukul kamu sebelumnya, ada tempernya kayak begitu. Kok aslinya kamu masih bisa bertahan sama dia, kenapa ya? Itulah Bu ya, ketulusan hati perempuan ya Mbak, percaya nggak percaya ya, semua semua kejahatan, kesalahan di pernikahan dimaafkan kecuali perselingkuhan gitu. Kayak aku masih memaklumi loh, dipukul, digebak-gebok kayak ngono ya wes loh Bu. Gitu loh. Miskin apa ya wes lah aku sing. Tapi kalau udah omongannya sama perempuan lain, oh enggak bisa Mas. Gitu. Enggak mau aku. Oke. Buat sih ex-husband kamu ini, dia kan sebagai suami mungkin tidak baik ya. Tapi sebagai seorang ayah bagaimana dia? Enggak juga. Enggak juga. Dia tuh masih kayak bujang, Bu. Gimana? Maksudnya sama anaknya gimana? Iya, sama anaknya biasa aja sih kedekatannya ya. Dia enggak tipe yang bapak yang bisa lah buktinya aja dia mau nafkahin anaknya aja keberatan. Dia bilang dia maunya cuma 1 juta doang gitu. Ya lo pikir 1 juta? Ya Allah, di time zone aja nggak cukup Mas. Iya benar. Tuh. Bisa-bisane loh Mbak, 1 juta. Jadi udah dia tidak responsibel sebagai ayah. Terus habis itu dia juga main terus selama dulu pas nikah juga dia selalu ngegame yang nggak jelas, semuanya dipasrahin ke Mbak gitu. Jadi sebenarnya emang aku juga nyesel banget sih. Sebenarnya ini adalah penyesalan terbesarku Bu selama hidup, adalah memilih pasangan yang salah dan sesampah itu gitu. Aku hanya memilih dia hanya karena masalah sepele, karena aku
haus kasih sayang pada saat itu gitu. Makanya jangan sampai ya guys kalian seperti itu. Long story short, kalau punya bapak, Iya. make sure jadi laki-laki, make sure tuh anaknya kasih sayang. Tuh. Tapi itu bener sih. Kalau enggak dia nyari keluar loh. Itu bener. Katanya kalau anak sama ayahnya kurang ada perhatian nih, anaknya dapatnya dari cowok Apalagi pertama-tama. cewek, anak Ya, cewek. anak cewek maksudnya. Bener-bener. Oke. Jadi tadi kamu bilang, jadi kamu udah cerai, kasus masih di persidangan setahu saya ya. Dia mintanya cuma 1 juta rupiah. Dia katanya mampunya cuma 1 juta rupiah. Tapi ternyata Dengan alasan katanya pekerjaan dia itu tidak ada gaji tetap gitu, tidak ada pendapatan tetap. sekarang dia kerja apa ya kalau gitu? Jadi sekarang dia tuh trading kripto Ah, atau mampus lah. kripto Udah deh, gitu. udah deh. Itu gambar masalah itu. Oke. Alright. Jadi emang dia tuh nggak mau kerja, bukan? Kan terakhir kan ada aku kasih Gonogini 800 juta itu. Maksud aku dia itu ngomongnya pada saat itu untuk modal dia hidup, bekal dia hidup untuk dia putar jadi bisnis, ya kan? Bisnisnya kripto. Ternyata dia awalnya sih bilang dia mau jadi mau jualan geprek, dia mau jadi reseller keranjang oleh-oleh aja, boleh juga gitu kan, nggak apa-apa, kita lihat usahanya gitu loh ya, setidaknya kamu pria gitu kan, kamu usaha gitu. Ternyata dia juga nggak punya kepedean, nggak punya keinginan, nggak punya will yang sekuat itu juga untuk ngebangun bisnis. Jadi dia cuma mau ganda-gandain duit dari kripto itu gitu. Dan dia nggak sejago itu gitu loh. Ya, jadi kripto kayak habis, Bu. Bener, pasti dia uangnya habis. Nggak tahu ya, tapi setauku dulu pas sama aku itu loss banyak banget, Bu. Ya pastilah, kau nggak ngerti. Wait, jadi dia kalau contohnya gini, dia sekarang nggak, kan kamu dulu kan dia dapat uang enak banget, gampang sekali, tinggal dapat telepon, nyatet, dapat uang sekarang. Sekarang kan udah nggak ada uang, benar nggak sih? Jadi gimana bahkan bayar 1 juta, saya nggak ngerti dia gimana bayarnya 1 juta nih itu. Iya, mungkin nggak tahu ya, Bu. Harusnya tuh kan dia kan laki-laki yang masih muda gitu, kerja kayak apa gitu, nge-grab kayak apa Kayak gitu. itu ya. Ini ceritanya kayak itu ya, kayak apa tuh Hatu tuh? Nggak, ada Hatu kasus tuh loh. Jinju, Dia gimana suaminya sekarang bertahan hidup? Saya nggak tahu ngapain sekarang familinya, nggak tahu. Apa nama kata-katanya mau kondo? Mau kondo. Iya, ini juga, Bu, sama mau kondo. Kayak satu, tapi mereka tuh setipe tau. Iya. Gak usah mau dipanjangin. Modal apa itu? Gak usah. Modal koneksi doang. Yang koneksi. Koneksi itu hebat gitu. Masalahnya juga itu ya, modal tidak kurang meyakinkan juga kan. Iya. Apanya? Seolah-olah maksudnya mukanya bagus, kamu mukanya bagus gak sih kalau mau Kok kondo ngasih itu? modal itu apa? iya, setidaknya mau kondo itu Muka harus mukanya bagus, kan? Iya. Enggak. Iya, maksudnya ibu tuh ya Nggak, mau kondo seharusnya. bukan harus mukanya bagus. Itu kalau gitu modal muka doang. Itu masih ada mukanya modalnya. Kalau Oke. koneksi Mas bagus gitu. bagus kan namanya. Bagus gitu koneksinya. Siapa tahu loh. Modal koneksi. Aku baru sadar. Tapi Bu pernah gak sih jatuh cinta yang tipenya kayak Enggak. Enggak. Belum selesai. Saya tahu kamu kenapa. Karena saya dari kecil ayah saya mengajarkan saya. Saya kan juga ada 3. Saya ada 3 ada kakak adik perempuan juga. Ada 3 perempuan kita. Bilangnya itu ya laki-laki itu suka tai kucing. Kalau kamu masih bunga lah apa tai kucing. Jadi jangan percaya orang kasih bunga gitu masuknya gitu. Itu jangan percaya kayak gitu. Jadi dia bilang banyak laki-laki itu bullshit. Jadi ngomongin terus gitu dari kecil loh. Jadi kita tidak pernah percaya fantasi. Jadi kalau yang enggak tai kucing apa dikasih apa? Realistis aja. Apa? Deposito. Dilan next time ya kalau saya tuh jangan bunga-bungaan, bunga bang gitu. Nggak, pasti poinnya benar. Tapi poinnya adalah I think kita dikasih sangat realistis. Itu masalah hubungan tuh masa bukan cuma masalah love, tapi ada a lot of things ya. Jadi jangan terlalu percaya karena kasih bunga, dikasih aja ini masuknya wow itu jangan hati-hati gitu aja Iya, sih. gimana Bu caranya supaya kita tuh nggak gampang lulus sama hal-hal sepele kayak gitu? Ya ini kan mereka udah belajar kan sekarang kan. Jadi pasti nggak mungkin make the same mistake lagi dong. Oke. Bakal nggak make the same I mistake hope lagi. so ya. Hah? You think? Tapi sebenarnya kadang tuh kalau kayak gini
bagian otak itu agak mati kalau Loh. misalnya kita itu jatuh cinta gitu. Tapi loh. maksudnya dia masih ada trauma dong. Kena cowok kayak gitu masa nggak trauma sama sekali? Trauma banget, Iya trauma sih, banget dong. bener. Jadi kamu jadi pertanyaannya adalah sekarang kamu trauma, kalau ada cowok deketin kamu takut nggak sekarang? Kayak sangat curigaan sekali nggak? Oh iya, Curigaan? curigaan sekali. Tapi tipe cowok kamu berubah setelah married ini. Ada iya. tipe tertentu nggak, checklistnya sekarang apa? Iya, pertama dia harus punya kerja. Nah, Nomor satu. itu penting sekali. Iya, terus dia ngerti agama lah. Kalau yang kemarin kan emang nggak ngerti banget, Bu, gitu. Jadi kayak parah. Terus mungkin aku juga harus hati-hati banget mengenai ini ya, mengenai perubahan sifat yang dia sama setia ini gimana ya, Bu, cara ngelihatnya? Tapi kalau orang saya merasa kalau laki udah mukul kamu tuh kayak udah harus nggak bisa dibilang. Iya, tapi itu mukul tuh udah belakangan, Bu. Udah pas nikah, udah mulai mau hancur lebur nih rumah tangga kita gitu. Tapi kamu tadi bilang, kalau dia mukul kamu kan masih nggak apa-apa loh. Iya, sebenarnya memang iya betul. Tapi itu udah di akhir-akhir, Bu. I don't know ya, saya merasa kalau laki udah mukul tuh kayak udah No, level yang. because sometimes kita nggak tahu saat dia mukul itu pasti ada denial dalam hatinya, kayak dia mungkin nggak sengaja. Mungkin mikirnya kayak ya tadi kan juga tarung aja. Iya, gitu. mungkin Tarung. gara-gara guanya juga ini, pasti ada denial. Iya, betul Kak, betul banget. Pasti ada denial. Mungkin Kakak ada di situ ya pada waktu itu. aku di situ loh, di balik meja. Tapi betul itu seperti itu, Bu. Jadi kayak enggak, dia sebenarnya sayang kok sama aku lah kayak gitu. Terus lagian tadi kan tarung gitu kan. Maksudnya mungkin aku tadi nadanya terlalu tinggi bla 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 kayak gitu. Menyalahkan diri malahan. Iya, benar. Oke. That's the complication-nya kalau Iya. mukul mungkin ya. Ya, karena cinta mau loh, Bu. Cinta apa? Karena cinta tadi itu loh. Alah susah Mbak karo. Karena cinta tadi itu loh, Bu. Ya nggak apa bahasa Jawanya kalau nggak ngerti? Radong, raro. Nggak raro ya. Ya kayak gitu lah. Bukan deh. Indo aja, Bu. Oke. Nggak tahu kenapa ya ada orang menanyakan masalah kamu oplas. Saya nggak tahu kenapa penting apa nggak penting. Kenapa orang penting banyak ada pertanyaan, bacain aja. Pertanyaan tentang orang oplas itu kenapa ya? Iya. Jadi pertanyaan gini loh, kenapa oplas terus padahal udah cantik nggak pede kah? Kenapa alasan kamu oplas? Oh, kalau yang ini Bu, ini baru 2 hari. My new nose. Oh, itu baru 2 hari. 2 minggu kok. 2 minggu. Satuannya salah Mbak. 2 hari. Berarti kamu bisa kerja DPR loh kalau setelah salah. Tunjangannya banyak loh. Minggu sama hari beda. Ya, harusnya gajian 3 kilo ya, 3 juta per hari. Oke, gimana? Nah, ini baru 2 minggu yang lalu. Ini aku surgery kemarin juga udah bagus, Bu. Hasilnya tuh benar-benar bukan karena aku rubah bentuknya, tapi karena saluran pernafasannya tuh kemarin sempit yang sebelah kiri. Jadi ini sekarang lebih ke urusan kesehatan ya. Oh, gitu. Jadi ini fokusnya benar-benar bukan ke bentuk. Bahkan sebenarnya yang kemarin itu udah perfectly fine ya. Aku suka banget sama bentuknya, cuma ya itu karena yang kiri mungkin buatan manusia kan tetap nggak sesempurna itu. Jadi yang kiri ini kita perbaiki, dibesarin gitu. Sebenarnya lubangnya cuma digedein aja sih. Jadi kamu oplasnya cuma hidung doang aja? Oh enggak, banyak Bu, banyak. Dan itu aku share juga. Yang lain juga untuk kesehatan atau apa? Oh enggak. Yang ini doang, yang kali ini doang. Ini emang untuk kesehatan. Kalau ini aku tuh sebenarnya beberapa ada operasi, cuma nggak signifikan, bukan tipe OP sing bengkak gitu. Bukan tipe OP sing pasaran kayak lo Mbak. Ngono loh, maksudnya OP-nya tuh yang cuma menyimetriskan gitu loh Bu, face contouring. Jadi kanan kiri disamain. Nggak, kenapa tapinya? Apa kamu nggak pede? Puas aja sih Bu gitu. Kayak aku udah kerja, aku punya sesuatu, terus kayak aku mau self reward ke diriku sendiri gitu. Dan ketika aku ngaca aku puas ya. Ya, I think investment aja ke diri sendiri ya. Oke, by the way, kan anak kamu tahu kan kamu sudah nggak sama ayahnya sama ibunya? Masih 1,5 tahun loh Bu. Dia tahu nggak? Apa-apa. Masuk nggak tahu? Masuk nggak tanya di mana? Nggak tanya loh, tenan loh. Gitu ya? Hei, nggak usah kepedean ya, Saf. Nggak gitu ya? Nggak tanya. Dia cari nggak? Safnya cari nggak? Safnya ada sih beberapa hari ini gitu. Tapi sebelum putus tuh gono gini, sebelum dia dapat duit dari saya, dia nggak tanya anaknya. Dia lebih fokus ke
dapetin Buat dulu uangnya duitnya. dulu. Oke. Dan sekarang hak asuh di kamu fully, Iya. nggak nggak sama si Safni. Di aku dong, kan dia nggak ada kerjaan ya. Tapi kan maksudnya kadang-kadang kan pengadilan bisa harus kayak bagi waktu 50-50 gitu nggak sih? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Tapi kalau anak dia mau ngeliat anaknya Boleh. bisa. Bisa atas izin aku. Tetap harus izin kamu, nggak ada kayak oke pokoknya 1 jam seminggu 2 hari gitu. Oh nggak ada sih Kak. Tapi satu hari pas anaknya udah gede, pasti kan ada pertanyaan dong, papa saya dulu nih gimana. Dan sekarang kan suami kamu juga pasti ngomongnya A, kamu ngomongnya B, ya kan? Kamu akan bagaimana sih memberitahu anak kamu? Kamu juga nggak bisa bilang ini, papanya salah terus, papa salah terus kan? Pasti kan harus ada keseimbangan kan? Jadi bagaimana kamu cara kan mengayomi anak kamu tentang hal ini ya? Salah terus. Jadi gini, yang selama ini aku bilang kayak aku nggak pernah mau menjelek-jelekan dia atas kesalahan yang tidak dia buat Bu. Jadi aku nggak akan lebih-lebihin dia. Tapi memang kesalahannya itu banyak, dari mulai dia selingkuhin aku, berarti pernikahan tidak suci, dan itu ketahuan dari kita nikah Januari 2023, dia Februari 2023 Udah itu. udah selingkuh. Serius? Itu otaknya di mana gitu. Kan aku juga taunya, lah kenapa kok mau bla bla bla. Ya kan aku taunya belakangan Iya, gitu. Februari sebulan nikah udah selingkuh, dan aku harus bilang dong itu ke anakku gitu, bahwa ya sangat reasonable kenapa aku mengambil jalan perceraian ini. Terus habis itu dia juga pernah mukul, dia temperamental segala macam. Cuma kalau yang pas baik-baiknya ya mungkin dulu apa ya kebaikannya ya? Bingung. Sabar katanya dulu. Sabar dulu. Mengayomin. Menemani aku Merintis. Enggak juga ya. Sorry, salah. Aku udah jadi duluan, Pak. Udah jadi duluan. Jadi nikah tuh saya yang bayar loh, Bu. Wow. Semuanya. Jadi tabunganku tuh udah aman banget. Udah ratusan lah sebelum nikah sama dia tuh. Kok kamu mau sih? Bener saya bingung kenapa mau So, ya? Itulah. Aku tuh malas cari yang lain. Ibu percaya nggak sih kayak gitu? Enggak, Kok bisa sih ada perempuan kamu se-inosen aku anjay? Kalau Kamu pernah mikir nggak kamu apa gue dijampi-jampi gitu? Nggak tahu beneran. Apa iya ya? Kamu cakep punya uang. Iya, aku juga bingung. Dan itu uang halal loh, Bu. Iya makanya aku juga agak bingung gitu. gitu. Emang kerja beneran loh. Nggak usah kayak ragu gitu dong. Emang makanya kayak saya gitu. masalah bikinnya kok kamu mau dari awal kok Iya. mau sama cowok ini gitu loh. Iya. Jujur, ada nggak sih cewek-cewek lain yang males cari cowok baru? Karena kayak harus ngulang lagi perkenalan lagi. Bisa apa, jadi, segala cuman macem. kalau dipikir umur kamu juga masih. Tapi kalau sampai harus ngebayarin semuanya kayak begitu, kayak udah nggak mungkin mau ya. Iya karena Hah? iya itu ya. Memang itu Baru tahu tadi totally suruh kesalahan bayarin semua aku. weddingnya gitu, Makanya pasti kan. langsung forget it, no way gitu loh. Gak usah, kamu masih dating, bisa pergi makan Makan. kencan gitu. Iya kalau pas Kencan. kencan Dating loh, Iya, kencan. dating. ya kencan sama kayak clubbing, diskotik gitu kali ya. Wah ketawa. Siapa bayar dulu? Iya dia Dia nggak ada bayar? sepelit itu. Oh, oke. Cuma kan ya yang Yang gede-gede suruh kamu bayar. enggak, maksudnya datingnya juga Nggak enggak banyak. di Iya, gitu. enggak mahal Oke, loh. Terus rumah siapa punya rumah? Wait, rumah siapa waktu itu rumah? Rumah disediain ibuku, Bu. Jadi ya kamu juga sisi kamu Rumahku. lagi. Terus kendaraan Mobil udah ada. dari kamu yang beli. berarti. Aku yang beli cash sudah sebelum nikah. Jadi apa yang kontribusi secara finansial? Nah, itu dia. Dia bilang kemarin sempat ketemu terakhir, dia intinya dia mau klarifikasi nih Iya, bahwa apakah gitu? saya bukan mau kondo gitu. Dia Apa? bilang gitu. Oke, aku tanya sama dia, apa sih yang kamu bawa pas awal nikah gitu? Karena jujur duitku banyak banget dan aku nggak pernah ngitung-ngitung. Sementara duitmu juga aku nggak tahu yang kamu bayarin tuh apa aja sih gitu yang selama ini. Intinya dia itu cuma bayar pas pertama kali kita memulai pernikahan, dia punya uang tuh 60 juta untuk mas kawin mas kawin. aku. Terus 80 juta itu ini juga dia lupa ingat angkanya berapa yang exactly right amount-nya berapa itu kalau nggak salah 80 dia bilang. Untuk Jadi apa? 80 juta. Untuk apa? Itu uang pensiun dia. Oh, oke. Jadi ya hanya itu 140 juta itu. Terus dia nggak terima bahwa dia mau kondo gitu. Ya dia punya uang 140 juta itu. Oke. Oke, wait. Saya mau tanya. Well. Ya kamu
ngaca nggak sih? Yang berapa yang ku kasih sembola aku. Tapi saya mau ada tough question ya. Tadi kamu bilang dia betulnya bukannya males banget, soalnya pas kamu ketemu dia kerja di Jepang loh sebagai teknisi. Dan saya tahu orang kerja di Jepang tuh nggak gampang, kerja kerasnya setengah mati. Kalau nggak bisa cepat-cepat dikeluarin sama orang Jepang. Itu fakta, ya kan? Dan dia bisa tadi simpen uang 140 juta rupiah. Dia nggak simpen, dia dapat kan yang pensiun. Iya Bu. Maksudnya uangnya dia bener kan? Ampun bener. benar salah. Right. Pertanyaan saya, dan saya bukan membenarkan dia, cuma apakah mungkin karena kamu dibutakan ya kan oleh cinta. Jadi kamu kayak dia jadi manja gitu loh. Bisa contohnya dia ketemu satu ceweknya yang kayaknya yang juga mungkin lagi merintis susah, nggak seperti kamu udah banyak uang dan lain sebagainya. Mungkin dia nggak bakal jadi manja gitu loh. Bisa nggak sih? Menurut kamu karakternya dia ini? Iya benar. Mungkin terlalu enak di awal ya Bu. Ya udah semuanya difasilitasi, semuanya dimudahin gitu kan. Itulah kesalahan aku terlalu bertanggung jawab pada hal-hal yang sebenarnya bukan porsi aku gitu. Bener sih, bener. It's the same case. I think. Iya. Kakak juga pernah kayak gitu atau enggak? Keluarga saya. Ya. Another story. Jadi I understand. Pokoknya intinya tipe cowok-cowok begitu tipe semua. Ceweknya very strong, take over everything. Yang cowoknya nyoba sekali 2 kali, abis itu udah bergantung hidup aja. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. I think that's what. Aji mumpung jalan malam. Aji mumpung. Mulai dari aji mumpung. Karena emang bukannya gimana ya. Cuma emang perempuan zaman sekarang itu mereka belajar dulu pas sekolah bener-bener nggak main-main loh. Perempuan tuh kan rajin, runut, terstruktur apa segala macam. Jadi gedenya tuh jadi orang gitu. Yang cowok ini main bola apa segala macam. Ya oke ya, banyak yang bilang kayak ya koneksi penting bla 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 segala macam. Tapi kenyataannya di dunia kerja banyak banget laki-laki yang tipe-tipe Mokondo ini. Nggak semua ya. Tentu nggak aku judge kaumnya ya. Cuma maksudnya para komunitas Mokondo ini memang beneran ada, dan itu karena zaman dulu tuh terlalu menyepelekan pendidikan atau gimana gitu menurut aku ya. Jadi mereka nggak jadi orang. Pas ketemu sama cewek ini ya udah nebeng aja gitu. Ceweknya yang jadi gitu karena emang fondasinya udah kokoh dari dulu. Tapi untung kamu cepet lepas loh. Iya benar. My family juga ada beruntungnya tuh yang itu. kayak nyangkut sampai sekarang udah umur tua gitu ya susah lepasnya. Iya, untung baru punya anak satu. Baru punya anak satu, untung cepat lepas. Intinya kayak untung kalau enggak seumur hidup kamu kayak gitu. Sih gila sih. Jadi kamu sekarang sudah bebas dari dia. Kamu tapi kan masih punya satu anak tanggungan, ya kan? Kamu juga masih produktif lah, masih muda, bisa kerja dan lain sebagainya, ya kan? Dari segala hal ini gitu ya, Dilan. Jadi artinya what's next for you? Ya nextnya aku harus membesarkan anakku yang tidak mampu dibesarkan dia itu kan. Ya itu jelas dong sebagai ibu ya. Terus nextnya adalah aku mau benar-benar fokus ke karirku, fokus ngebesarin anakku, mendidik dia supaya jadi orang juga. Terus mungkin apalagi ya Bu? Ya tetap pengen lah berumah tangga lagi gitu ya. Oh pengen ya? Iya. Jadi ada fresh start dari sini. Kamu pindah ke Jakarta, fokus karir, fresh start ya. Ya penting kamu dapat cowoknya, jangan salah lagi di sini loh ya. Amin. Ya. Doakan yang. Rencananya Dilan emangnya selain ini mau ngapain? Mau ngapain aja di Jakarta? Oh mau ngapain aja di Jakarta? Ya intinya selain content creator itu what is it that you want to do gitu? Aku mau bangun bisnis lip cream gitu, make up gitu. Mau bikin brand sendiri. Oke. Kayak Dilan kayak itu ya, kayak Dian Sastro ya? Iya. Ya kan? Dari jauh gue sering kayak Dian Sastro. Ada bilang gitu nggak sih? Oh iya, ada beberapa yang bilang kayak gitu. Iya. Sama mirip siapa lagi Bu? Mirip Dian Sastro. Dian Sastro. Siapa? Hah? Siapa? Mirip lo. Iya. Ger banget. Coba mau di Ayunda. Mantan Najwa. Ya udah Sastro tadi ngomong kayak Dian Sastro. Bener. Ya? Oke. Pengen bangun bisnis sendiri, pengen bikin brand sendiri gitu. Oke. Iya. And find a manager yang
proper manager, bukannya cuma ambil uang dari kamu aja gitu loh. Profesional ya Bu, mending yang begitu aja. Nggak, soalnya saya Dilan, ini fakta ya, bahwa banyak banget selebriti, bahkan yang selebriti 20 tahun 30 tahun kerja karir ini ya, masalah uang tuh suka dibohongin sama manajernya. Karena kan kalau artis kan maksudnya fokusnya cuma perform, nggak gitu mau fokus uangnya gitu loh. Jadi kamu hati-hati masa manajer ini ya Dilan ya. Oke Bu. Ya. Thank you so much for coming. All the best to you. Terima kasih Ibu, aku senang banget bisa ketemu Ibu, bisa ketemu Kakak. Bye.